Lina kaget setelah mendengarkan. Dia tidak menyangka pria itu akan seperti ini. Dia tersenyum pahit. Tetapi apa yang tidak dia katakan adalah bahwa bahkan jika pria itu tidak mengatakan ini, dia tidak bisa menjual barang apapun di sini. Hanya karena benda ini bukan miliknya. Jadi dia tidak tahu harus bagaimana. "Iya, aku tahu," Lina berkata dengan lembut. "Selain itu, kami akan merenovasi kamar ini di hari berikutnya. Pakaian ini akan disembunyikan di kompartemen gelap dan tidak akan ditemukan." Lina merasa sedikit lega. Faktanya, dia juga sangat gugup. Jika dia didorong masuk, melihat begitu banyak pakaian di lemari dan sejumlah besar kotak perhiasan, pasti akan menimbulkan kecurigaan. "Terima kasih," ucap Lina. "Sama-sama, Nona Lina." Keduanya diperintahkan untuk mengirimkan barang-barang, dan setelah mereka mengirimnya, mereka dengan hormat meninggalkan Lina. Seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Jadi, ketika hanya Lina yang pergi untuk melihat pakaian dan perhiasan yang telah dimasukkan ke dalam ruangan, tidak ada yang salah dengan itu. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran pria itu. Dan pikirannya ceroboh dan tidak dapat diprediksi. Keesokan harinya, Lina masih diam dan sunyi dan menghabiskan sebagian besar waktunya di bangsal khusus. Namun, bahkan orang-orang yang tidak memiliki rasa keberadaan sepertinya dapat mendengar berita argumen keluarga Lu, yaitu perjamuan akbar akan diadakan malam ini. Diselenggarakan oleh keluarga Hu dengan reputasi yang sama dengan keluarga Lu. Tidak hanya Lulu akan berpura-pura bepergian, tetapi bahkan di hari-hari ini dia akan tidak terlihat. Dan Marina yang tidak ada di ruangan itu akan berpartisipasi. Meskipun masalah ini adalah hal yang penting bagi keluarga Lu, tetapi dia tidak ada hubungannya. Dia akan melakukan pekerjaan merawat Lukas seperti biasa. Sudah larut malam. Para pelayan juga istirahat. Adapun keluarga Lu, mereka meninggalkan keluarga Lu dan pergi ke perjamuan keluarga Hu. Setelah Lina mandi dan ketika dia mengenakan piyama keluar dari kamar mandi, ketika dia melihat pria itu sudah duduk di tempat tidur, hatinya seperti kelinci dan akan melompat keluar dari dadanya. Terutama ketika matanya tertuju pada mata dingin dan jahat Louis. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Setiap kali dia melihatnya, dia akan merasa gugup atau bahkan tidak bisa bernapas. Lina sadar, tetapi dalam sekejap mata Louis menjadi dingin. "Kamu berani mundur? Coba kesaja. Ayo, kemari." Bagaimana gerakan kelincinya dapat membuat Louis marah? Jari-jari Lina diikat bersama karena ketegangan, hanya sedikit lebih dekat dengan Louis. Louis merentangkan tangannya dan memeluk pinggangnya, memeluknya dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Lina menolak. Dia tidak suka postur yang tampaknya intim dan canggung ini, seperti dia masih kecil. "Apakah kamu merindukanku?" Louis berkata di telinganya. Tubuh Lina bahkan lebih kaku. Tidak, dia tidak menginginkannya sama sekali. Dia ingin dia tidak pernah datang kemari. Tetapi Lina tidak bisa mengatakan. Dia hanya bisa diam. Siapa yang tahu, telapak tangan Louis benar-benar merogoh pakaiannya. Dan bibirnya jatuh ke dahinya, wajahnya, bahkan bibirnya. Lina bingung. Si cabul ini tidak ingin dan ingin. "Katakan, apa menurutmu sekarang kamu ingin?"
Lina melihat dengan jelas kedinginan di mata Louis dan menggoda wajahnya. Di mana dia tidak akan mengerti. Pria ini sengaja. Selama dia tidak patuh, maka pria ini hanya akan lebih tidak bermoral. Lina pun mengangguk. Mau. Louis menyentuh kepalanya, tetapi tidak menghentikan gerakan di tangannya. Lina bahkan lebih bingung. Pria ini tidak akan membiarkannya pergi malam ini, bahkan jika dia hanya menjawab. Lina tegang dan malu. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Louis dan dia mencapai kesepakatan. Louis memberi Lina 1 juta dan dia adalah mainannya. Tapi apa yang tidak pernah dibayangkan Lina adalah bahwa mata lelaki itu sama menatapnya seperti serigala yang lapar. Seolah-olah dia ingin menelannya sepenuhnya. Dan akhirnya dia pun melepas pakaiannya, menemukan gaun malam krim dan pakaian dalam dari lemari, dan secara pribadi membantunya memakaikannya. Meskipun pria itu tidak pergi ke langkah terakhir, Lina masih sangat waspada. Apa yang kamu lakukan? Mata Louis menunjukkan lengkungan yang bermakna dan tidak menghentikan membantunya berpakaian. Aku ingin kamu menemaniku ke suatu tempat, jawab Louis. Dia akhirnya tahu mengapa beberapa orang sangat menjengkelkan untuk membantu mereka membeli pakaian, membeli berbagai perhiasan dekoratif, dan bahkan anak-anak yang sabar untuk mengenakan pakaian, hanya karena mereka bahagia, tetapi juga menikmatinya. Kemana? Tanya Lina. Kamu akan tahu jika tiba. Kejutan selalu terungkap ketika kamu tiba. Setelah mendengarkan, Lina tahu bahwa dia akan bertanya lagi dan Louis tidak akan memberikan jawaban. Suasana hatinya gelisah dan ada firasat yang tak terduga. Tepat ketika Louis meninggalkannya, keluarga Lu bersamanya. Dia gugup ketika melewati ruang tamu dan galeri. Dia takut bahwa seseorang akan tiba-tiba melihat foto dirinya dan Louis. Selama itu ditemukan, maka selesailah dia, karena lelaki itu memeluknya sepanjang waktu. Ketika akhirnya dia naik mobil, dia akhirnya menghela napas lega. Tetapi tidak ada yang menemukan mereka. Di sisi lain, Louis melihat bahwa dia seperti tai lalat. Dia melihat dengan gugup melalui jendela dan mengamati situasi di sekitar. Dia takut seseorang melihat mereka sekarang. Louis berpikir aksi Lina itu sangat imut. Louis tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kepalanya lagi. Dia tidak memberitahunya bahwa orang-orangnya sudah dibagikan di tempat-tempat di mana para pelayan mungkin lewat atau muncul, dan mereka dicegah untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka. Kamera pengintai memiliki kesalahan yang tidak dapat diidentifikasi. Itu sebabnya Louis memeluk Lina ketika keluar dari rumah keluarga Lu. Ketika mobil berhenti sebentar dan berhenti lagi, Lina menyadari bahwa mereka seharusnya tiba di tujuan. Nalurinya menatap melalui jendela, melihat bahwa telah memasuki bagian dalam istana. Di samping bangunan yang spektakuler dan megah, ada air mancur, taman yang indah, rumput yang sepertinya tidak ada habisnya. Tidak jauh dari sana, dengan lampu dan bunga, kain putih meja panjang diatur secara teratur, dengan berbagai makanan dan anggur yang sangat lezat di atasnya. Orang-orang berbicara dan tertawa di sepanjang meja. Apakah ini tempat untuk berkumpul? Tapi ketika Lina terlihat di pesta mengenakan gaun malam merah, dia langsung ketakutan.
karena dia sudah menyadarinya. Ini adalah perjamuan keluarga Hu. Lina, tangan dan kakinya dingin dan panik dan tidak percaya menatap Louis yang selalu memeganginya. Ini pesta keluarga Hu. Kenapa kau membawaku ke sini? Ibu mertua, Lulu, pasti ada banyak keluarga lu lainnya di sini. Apakah Louis gila? Apakah orang ini tidak normal? Dia jelas tahu bahwa apa yang paling dia takuti adalah orang keluarga Lu mendapati bahwa dia memiliki hubungan yang memalukan dan tidak adil dengan Louis. Tetapi dia membawa dirinya sendiri ke sini. Lina menangis. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Louis melihat bahwa matanya merah dan air matanya jatuh, matanya tenggelam. Dia ingin menyeka air mata Lina dengan jari-jarinya. Jangan menangis. Hal-hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Selama kamu mendengarkanku, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan menangis. Jika menangis, sekarang aku tarik kamu turun dari mobil agar mereka melihatmu. Lina ketakutan oleh Louis dan di mana dia berani menangis. Dia hanya bisa membiarkan air mata berputar di matanya dan tidak membiarkannya jatuh. Dia membenci dirinya seperti ini. Dapat dimanipulasi secara sewenang-wenang di telapak tangannya. Tetapi dia harus memilih kesabaran sementara. Louis menatap matanya yang basah. Tidak bisa dijelaskan. Hatinya lebih lembut. Lina tidak menyadari bahwa suara Louis sedikit melembut. Ya, ini baru patuh. Hati Lina pahit. Louis memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Tetapi dia itu adalah manusia. Dia tidak ingin menjadi hewan peliharaan dari lubuk hatinya. Kemudian Louis mengeluarkan topeng bulu perak putih dari sebuah kotak di sebelahnya. Mata Lina pun terkejut. Louis secara pribadi mengenakan topeng di wajah Lina. Louis tampaknya menjelaskan kepada Lina. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun selain aku yang tahu siapa kamu. Tapi pada saat berikutnya, Louis seperti sengaja menggigit telinga Lina. Lina hanya merasa bahwa tubuh tampaknya memiliki arus yang mengalir melalui tubuh. Dan itu sangat ceroboh, sehingga dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Orang-orang akan melihatmu menjadi istriku malam ini. Lina hanya merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Apakah Louis benar-benar berencana untuk membawanya ke publik? Selama memikirkannya, Lina merasa bahwa latihan seperti ini terlalu berani. Bagaimana jika ketahuan? Aku tidak bisa pergi. Lina mencoba perjuangan terakhir untuk menolak. Namun, Louis berkata, "Tidak." Tepat sebelum dia melepaskan tangannya dari mobil, dia mengeluarkan kalung dari kotak lainnya. Hanya ketika Lina melihat kalung itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu karena terkejut. Dia telah melihat kalung ini. Itu disebut hati. Tetapi pada saat dia melihat kalung itu terlalu mahal. Dan Lulu akhirnya menolak dan pergi, tidak membelinya. Ini hati merah muda. Louis mengangkat alisnya dan fokusnya hanya pada Lina. Apakah kamu suka? Aku tidak sengaja melihatnya. Kupikir itu akan cocok untukmu.
Jadi aku membelinya. Jika kamu suka gaya kalung ini, warna berlian, aku akan membelikanmu beberapa lagi. Lina menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Nada bicara pria itu begitu ringan dan berangin. Sepertinya dia berencana di jalan dan dengan sewenang-wenang mencicit. Tetapi Lina menemani Lulu untuk mengunjungi toko perhiasan. Berlian ini adalah harta karun tokoh kota dari toko perhiasan. Namun, Louis tidak ditentang oleh Lina dan dia secara pribadi meletakkan kalung ini di leher Lina. Kamu tidak harus hemat. Membeli perhiasan untukmu, aku masih mampu membelinya. Aku mencintaimu, dan kamu harus menikmati itu, ucap Louis.